Epidemiologi kecelakaan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang rasanya kita dapat berkumpul dan hadir dalam safety meeting dengan keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Alivia Wahyu 151 911 713 029. Pada hari ini di sini saya akan mempresentasikan beberapa data terkait epidemiologi kecelakaan kerja. Ya, pada hari ini saya akan menampilkan 3 data sekaligus. Data yang pertama menjelaskan tentang perkiraan jumlah rata-rata kecelakaan kerja dengan lebih dari 3 hari hilang. Kemudian yang kedua, rata-rata jumlah kecelakaan kerja dengan lebih dari 7 hari hilang. Dan yang terakhir menjelaskan tentang rata-rata perkiraan jumlah hari yang hilang yang diakibatkan karena kecelakaan kerja per kasusnya. Berikut adalah datanya. Baik, pada data yang tertera, data kecelakaan kerja ini bersumber dari Labor Force Survey yang perekapannya dilakukan setiap 3 tahun sekali. Data di atas menjelaskan tentang perkiraan rata-rata jumlah kecelakaan kerja dengan lebih dari 3 hari hilang pada tahun 2010 hingga tahun 2019. Dari grafik di atas, berbagai macam kecelakaan terjadi dalam kurun waktu 9 tahun, dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Jenis kecelakaan kerja beragam, mulai dari contact with moving machinery, hit by a moving, flying, and falling object, hit something fixed or stationary, injured while handling, lifting, or carrying, slip, fell from height, tripped by something overturning, physically assaulted by a person, injured by animal, dan kecelakaan kerja lainnya. Setelah data dianalisis, dapat diketahui bahwa dari rata-rata jumlah 871.000 jenis kecelakaan kerja yang ada, injured while handling, lifting, or carrying atau terluka ketika mengangkat sesuatu menempati posisi tertinggi atau mendominasi angka kecelakaan kerja dengan jumlah rata-rata 221.000 kasus. Sedangkan trap by something collapsing or overturning atau terperangkap sesuatu yang terbalik atau runtuh, dan injured by animal, terluka karena binatang, menempati posisi 0 kasus, yang artinya tidak ada kasus kecelakaan kerja yang disebabkan oleh binatang atau sesuatu yang runtuh seperti itu. Baik, kita lanjut ke grafik yang kedua. Seperti grafik yang pertama, data kecelakaan diambil dari Labor Force Survey yang perekapannya dilakukan 3 tahun sekali. Jadi data ini menjelaskan tentang jumlah perkiraan kecelakaan kerja dengan lebih dari 7 hari hilang. Jadi kecelakaan kerja dalam kurun 9 tahun dari 2010 hingga 2019 ada banyak beragam jenis kecelakaan kerja seperti yang sudah saya sebutkan pada grafik yang pertama, yaitu mulai dari contact with machinery sampai dengan injured by animal atau kecelakaan jenis lainnya. Nah, kemudian setelah data ini dianalisis, ternyata dapat diketahui bahwa dari rata-rata jumlah perkiraan 648.000 kecelakaan kerja, injured while handling, lifting, and carrying, terluka karena mengangkat sesuatu, menempati posisi tertinggi atau mendominasi angka kecelakaan kerja dengan jumlah rata-rata 162.000 kasus kecelakaan kerja. Sedangkan trapped by something collapsing or overturning atau terperangkap sesuatu terbalik atau runtuh, dan injured animal, terluka karena binatang, menempati posisi terendah yaitu 0 kasus, yang artinya tidak ada kasus, belum terjadi kasus kecelakaan yang disebabkan oleh binatang atau sesuatu benda yang runtuh dan terbalik, seperti itu.
Kemudian lanjut di data yang terakhir, yaitu data ketiga, sama data kecelakaan kerja diambil dari Labor Force Survey yang perekamannya dilakukan setiap 3 tahun sekali. Namun isinya mungkin agak berbeda dengan grafik yang pertama dan kedua. Pada grafik yang 3 atau data ketiga ini menjelaskan tentang rata-rata jumlah hari yang hilang yang disebabkan karena kasus kecelakaan kerja per kasusnya pada tahun 2010 hingga tahun 2019. Terlihat dari grafik di atas sama dengan grafik yang sebelumnya, berbagai jenis kecelakaan kerja terjadi dalam kurun waktu 9 tahun dari 2010 hingga 2019, yaitu jenis contact with moving machinery, injured by animal, physically assaulted by a person, sampai dengan kecelakaan kerja lainnya. Setelah dilakukan analisis dapat diketahui bahwa dari rata-rata jumlah hari hilang 19.224.000 injured while handling, lifting or carrying, ketika terluka ketika mengangkat sesuatu, itu tetap menempati posisi tertinggi atau mendominasi jumlah hari yang hilang terbanyak dengan rata-rata jumlah hari hilang sebanyak 4.556.000. Sedangkan injured by animal atau terluka karena binatang menempati posisi terendah dengan rata-rata jumlah hari hilang sebanyak 69.000. Jadi seperti itu. Baik, sekian dari pemaparan data saya kali ini terkait epidemiologi kecelakaan kerja. Sekiranya data-data ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menetapkan atau menentukan kebijakan melalui program-programnya secara konkret dapat diimplementasikan di perusahaan ini dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja demi menuju zero accident. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.